Pemirsa, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pengecer kembali diizinkan untuk menjual gas 3 kg. Namun warga Kalideres, Jakarta Barat masih harus antri di agen untuk mendapatkan gas melon. Bahkan kondisi ini terjadi lantaran warung pengecer belum mendapatkan pasokan. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih antre di pangkalan atau agen penjualan gas untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, warga rela antre demi mendapatkan gas melon bersubsidi. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer. Ya, mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu, Pak. Dan kayak gini, susah nyarinya, Pak. Muter-muter banget gitu, udah susah, Pak, nyari gasnya. Susah. Susah. Dapatnya di mana? Ini, baru ini nih dapat. Sudah 3 hari. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sementara itu, pedagang warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan gas 3 kg dari pangkalan atau agen. Kan biasanya kan kalau normal itu kan saya habisnya sehari kayak 12, bisa lebih kan, kadang ngambil 2 kali ke agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin. Sejumlah pedagang juga berharap komitmen pemerintah untuk memperbolehkan kembali warung pengecer berjualan gas 3 kg segera terrealisasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara warga di kawasan Klender, Jakarta Timur juga masih kesulitan untuk mendapatkan gas melon. Pasalnya beberapa pengecer gas melon yang kini disebut subpangkalan, meskipun sudah mendapatkan pasokan gas, jumlahnya masih sangat terbatas. Seperti di salah satu pedagang eceran atau subpangkalan di kawasan Klender, Jakarta Timur, warga mendatangi pengecer untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga kini telah bisa mendapatkan gas di tingkat pengecer. Namun mereka mengeluhkan harga yang dirasakan masih terlalu tinggi, terutama pada hari pertama dibukanya kembali penjualan di tingkat pengecer. Namun untuk saat ini harga gas di pengecer sudah kembali normal. Aku nyampe muter ke gang-gang kecil, akhirnya dapet, ada yang dimahalin. Tadinya aku biasa beli 20, 25 kemarin. Tapi untung ada gitu, nggak apa-apa ya, mahal tapi barangnya ada gitu ya. Ini kalau nggak ada, aku kemarin hampir-hampir nggak mau dagang. Nggak ada gas katanya, aku dagang gorengan. Menurut saya sih, nggak sulit, cuman kita kan punya KTP gitu. Kurang tahu kalau nggak punya KTP sih kali. Iya, maka tadi pakai KTP, katanya langsung aja saya bawa ke sini gitu. Alhamdulillah dapet dah. Harganya berapa Bu sekarang? 20, nggak naik sih. Di warung juga sama 20. Meski pemerintah telah memperbolehkan pengecer menjual kembali gas subsidi, namun pedagang mengeluhkan pembatasan jumlah stok. Seperti yang terjadi di salah satu subpangkalan gas LPG 3 kg di Glodok, Jakarta Barat. Stok gas langsung habis dibeli warga sejak pagi. Akibatnya banyak warga yang datang belakangan kecewa dan harus mencari gas ke tempat lain. Enggak, 100 per hari. 100 per hari? Iya, jadi kan tiap pangkalan sekarang jatahnya itu 100 per hari. Pedagang berharap stok dapat diperbanyak agar warga mudah mendapatkan LPG bersubsidi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan distribusi gas 3 kg berjalan lancar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan sejumlah anggota Dewan menggelar sidak di pangkalan gas 3 kg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah anggota Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad tiba di pangkalan gas LPG kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Para wakil rakyat langsung meninjau tumpukan gas yang ada di pangkalan dan bertanya kepada pemilik terkait dengan distribusi gas 3 kg yang menjadi polemik sejak beberapa hari terakhir. Dari sidak di pangkalan gas hari ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa distribusi gas melon sudah lancar. Namun DPR akan tetap memantau agar kekisruhan tidak terulang kembali. Ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek
apakah kemudian sudah lancar atau belum? Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar. Seperti apa situasi di pangkalan gas LPG hari ini? Sudah ada rekan kami Camar Henda melaporkan langsung dari Palmerah, Jakarta Barat, dan rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari lokasi pangkalan gas LPG Ami Kramat, Jakarta Pusat. Dan kita akan ke Camar terlebih dahulu. Baik, selamat siang Camar. Apa hasil sidak dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko tadi? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya saat ini saya sudah berada di salah satu kawasan pangkalan gas LPG 3 kg resmi dari Pertamina. Benar, pangkalan ini berada di Jalan Anggrek Cendrawasih di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Sejak pagi hari tadi memang aktivitas masyarakat yang akan membeli ataupun juga sudah membeli LPG 3 kg ini sudah ramai. Di mana sebelumnya ini sempat terjadi antrean karena konsentrasi dari masyarakat untuk bisa membeli gas LPG terpusat di pangkalan LPG ini setelah sebelumnya seperti kita ketahui pada 1 Februari 2024 sudah 2025 maksud kami sudah diberlakukan agar penjualan gas LPG ini tidak lagi diperbolehkan oleh pengecer ataupun juga warung biasa. Nah, saat ini Nata dan juga pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca adalah gas LPG 3 kg yang resmi dipasok langsung oleh Pertamina dan juga ini merupakan salah satu pangkalan resmi yang sudah berdiri selama 7 tahun. Satu tabung gas 3 kg dihargai dengan harga eceran tertinggi Rp16.000. Setiap harinya dipasok 100 tabung gas, namun saat kemarin ini sempat ramai masyarakat mengantri, ini ditambah menjadi 50. Jadi total satu hari ini bisa mendapatkan 150 tabung pasokan yang disuplai setiap harinya. Kemudian Nata dan juga pemirsa perlu kami sampaikan pula bahwasanya masyarakat yang akan membeli gas LPG 3 kg ini harus menyertakan KTP. Seperti diketahui bahwasanya aturan ini diberlakukan supaya mempersingkat mata rantai penjualan sehingga harganya lebih murah. Nah, Nata, ada beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan. Selain dari pangkalan juga akan adanya subpangkalan ataupun juga pengecer yang sudah diperbolehkan untuk menjual gas LPG 3 kg kembali. Namun tentunya dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk di Jakarta adalah sebesar Rp19.000. Dari 30.000 pangkalan ataupun juga dari 300.000 warung yang seringkali menjual gas LPG, 230.000 diantaranya ini sudah ditetapkan agar bisa menjadi subpangkalan sehingga masyarakat bisa tetap membeli. Namun tentunya sekali lagi supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, harga eceran tertingginya adalah sebesar Rp19.000 untuk satu tabung gas LPG. Sementara demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, Camar. Dan kita akan menuju ke Henry Aprila. Henry, bagaimana situasi di pangkalan gas LPG di Kramat, Jakarta Pusat hari ini? Silakan. Ya baik, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Betul sekali kalau terkait dengan penjualan gas LPG 3 kg ini yang sudah diresmikan langsung pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto kalau pencabutan terkait dengan maksud kami pengecer yang tidak bisa menjual gas LPG 3 kg. Kemudian kalau saat ini kami sudah berada di salah satu pangkalan yakni pangkalan Ami yang berada di Jalan Keramat Tua, tepatnya di Jakarta Pusat. Betul sekali, Nata, kalau untuk gas LPG sendiri di pangkalan memang pemerintah menerapkan untuk penjualannya sendiri seharga Rp16.000, kemudian dibatasi untuk per pangkalan dari agen didistribusikan sebanyak 150 sampai dengan 200 tabung maksud kami. Kemudian kalau untuk mengetahui kelangkaan, kemudian juga terkait dengan apakah sempat terjadi keantrian, kita sudah bersama dengan salah satu pemilik pangkalan yakni Ibu Ami. Ibu, selamat
pagi menjelang siang Ibu. Pagi, sama pagi. Ibu kalau boleh tahu ini terkait dengan gas sendiri mulai langka nggak Ibu kalau di pangkalan Ibu sendiri? Sekarang sih udah lancar ya. Sekarang udah lancar. Tapi sempat terjadi antrian nggak Bu kalau di sini? Ya minggu kemarin sih ada. Cuman nggak Pak. Ya ada aja. Cuman sekarang udah lancar. Nah Ibu kalau dari pangkalan Ibu sendiri ini dapat dari agen berapa tabung Ibu kira-kira per minggunya? 1 minggu kan saya 4 kali. Senin, Rebo, Jumat, sama Sabtu. Masing-masing sih 80, Sabtu 70 tabung. Oke, Bu, kalau harapan Ibu sebagai pangkalan sendiri seperti apa sih Bu? Ya yang penting emang sih pengiriman lancar, pembeli juga kan ada, tapi kan dibatasin. Kalau untuk UMKM kan paling kalau 2 atau 3 paling banyak. Sebulan paling bisa 15 tabung kan. Kalau perorangan rumah tangga satu atau 2, lebih nggak boleh gitu ya mungkin ya. Mesti harus ada KTP, harus ada KTP UMKM, harus ada surat NIB-nya sekarang. Jadi kalau nggak ada NIB saya juga nggak bisa masukin. Tapi Ibu kalau konsumen ini menggunakan KTP ada yang merasa kesulitan nggak Bu kalau boleh? Pada mula-mula sih tahun kemarin sih ada banyak yang nggak mau kasih, tapi sekarang karena pernah langka jadi mereka itu sebelum apa-apa sekarang udah bawa KTP, udah siap sedia daripada dia balik lagi. Tapi memang kalau nggak ada KTP saya suruh dia balik, bawa KTP baru saya catat gitu. Bu, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, Nata, ternyata sedikit perbincangan kami kalau melihat tadi informasi yang diterima dari ibunya langsung bahwa memang kalau untuk penjualannya sempat langka. Namun kalau terkait dengan keluhan masyarakat sendiri, karena mengingat kalau pembelian perlu menggunakan KTP, terutama untuk ibu rumah tangga, kemudian juga masyarakat sekitar. Namun memang karena mengingat sempat terjadi kelangkaan gas, kemudian ini menjadi satu keharusan mereka memerlukan pembawaan KTP untuk pembelian gas LPG untuk personal atau perorangan sendiri. Kemudian kalau untuk pangkalan sendiri ini akan melakukan distribusi kepada subpangkalan ataupun pengecer. Memang kalau untuk mereka dimaksimalkan sebanyak 10 tabung saja. Nah memang kalau untuk penjualannya, informasi yang kami terima di pangkalan ini dijual seharga Rp16.000. Kemudian kalau untuk di pengecer atau pangkalan sendiri ini dijual seharga Rp19.000. Mengingat kalau keluhan lain yang diterima dari baik itu dari konsumen maupun dari pengecer, karena mengingat untuk agen-agen terdekat ini cukup jauh, sehingga ini yang menjadi satu kesulitan mereka karena mereka perlu menambahkan biaya transportasi untuk mendapatkan gas LPG. Tentu harapan mereka ini akan kembali dengan normal. Kemudian juga memang kalau tujuannya sendiri dari pemerintah untuk menerapkan ini sendiri selain hanya untuk digitalisasi, kemudian juga memang agar penjualan gas LPG 3 kg ini dapat didistribusikan dengan baik, kemudian juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tepat. Nah, kalau informasi lain yang kami terima memang harapannya ini tentunya dapat berjalan dengan normal. Kalau untuk saat ini memang tidak ada antrian, dan tentunya antrian sendiri atau di pangkalan ini sendiri ini didistribusikan sebanyak 4 kali dalam 1 minggunya. Nata. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari pangkalan gas LPG Keramat, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya ada rekan kami Camar Haenda dari lokasi pangkalan gas LPG Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kemarin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyidak pangkalan gas 3 kg di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan saat Gibran datang, sejumlah warga sedang mengantri untuk membeli gas LPG 3 kg tersebut. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi salah satu pangkalan LPG 3 kg di kawasan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Gibran memantau langsung kedatangan LPG yang baru tiba dari truk pengangkut. Sejumlah warga pun turut mengantri untuk membeli tabung gas melon tersebut. Gibran juga sempat mengobrol kepada pemilik toko terkait dengan pasokan LPG 3 kg yang dibutuhkan oleh warga. Banyak warga yang datang jauh dari luar kawasan ini demi membeli ke toko pangkalan LPG. Dan fenomena ini membuat pasokan yang biasanya cukup kini habis lebih cepat. Sementara itu pemirsa, antrian warga mencari gas 3 kg juga terjadi di Tangerang dan juga Bekasi. Warung-warung pengecer yang biasanya menjual gas 3 kg nyatanya belum mendapatkan pasokan. Antrian panjang warga masih terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.
Warga terpaksa mengantri gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Meski pemerintah telah mengizinkan pedagang kembali menjual gas eceran, namun faktanya warga masih sulit mendapatkan gas 3 kg. Ya karena punya saya kosong, buat masak terus gasnya karena kosong semua di rumah gitu. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya, nggak ada persediaan di warung-warung. Oke, kan kemarin kita tahu ya Presiden sudah menginstruksikan untuk pengecer boleh kembali menjual. Keadaannya seperti apa Bu di rumah ibu? Masih kosong kah atau gimana? Iya, masih kosong. Oh, makanya ibu antri nih? Iya, makanya saya ikut antri di sini. Sementara itu keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih sulit didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga terpaksa memburu gas LPG 3 kg ke sejumlah agen dan pangkalan yang letaknya jauh. Bahkan, mereka rela antri panjang sejak pagi untuk mendapatkan satu tabung gas yang dijual dengan harga Rp19.000. Ini berharga banget Bang buat saya, buat keluarga saya, buat semuanya. Ya Bu, lagi saya Pak, jauh dari rawa aren. Tuh, semua dapat. Pak, tunjukin pemerintah Pak. Jangan masalah murahnya Pak, kalau ada saya bahagia Pak, kalau nggak ada sengsara. Yang saya dari pagi nyari gas, dapat gas, bahagia. Warga berharap pemerintah tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg. Terutama saat kebutuhan semakin tinggi jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 19 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. 8 orang meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari 8 korban meninggal dunia, 6 orang sudah diambil oleh pihak keluarga. 2 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan yang dirawat di RSUD Ciawi. Bahkan rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban luka merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Sementara dari 8 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat Selasa malam, polisi telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah. Sementara itu, 2 jenazah lain yang mengalami luka bakar 100% masih dalam proses identifikasi. Kami, tim di Polda Jabar pada hari ini, tanggal 5 Februari 2025, di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Tim DPI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi
karena kondisinya dua korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DPI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, scientific crime investigasi. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Selain Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun, serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Mereka mengalami luka ringan dan cedera di bagian kepala. Sebelumnya rombongan ini berencana akan pergi ke Bekasi untuk mengambil peralatan pekerjaannya sebagai pekerja bangunan. Namun nahas saat antri di gerbang tol Ciawi, tiba-tiba truk tronton yang mengangkut air mineral menabrak sejumlah mobil yang berada di depannya. Pemirsa, kita update informasi terkait dengan kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 bersama dengan rekan kami Syahreza Zanski yang akan melaporkan langsung dari RSUD Ciawi, Jawa Barat. Baik, selamat siang Syahreza. Bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah semua korban meninggal dunia sudah bisa diidentifikasi? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa, memang hingga saat ini total ada 8 korban yang dinyatakan tewas dalam kecelakaan beruntut di gerbang tol Ciawi 2 di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan memang dari ke-8 tersebut 6 diantaranya sudah teridentifikasi, sehingga pasca identifikasi ini langsung dipulangkan ataupun diserahkan ke keluarga masing-masing, dan itu sudah dilakukan pada kemarin ataupun Rabu malam pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun Nata dan juga pemirsa, perlu diketahui ada 2 korban tewas yang hingga saat ini belum teridentifikasi lantaran dinyatakan sulit begitu karena kondisinya jenazah tersebut ini mengalami luka bakar hingga 100%, sehingga ini membutuhkan waktu yang begitu lama bagi pihak RSUD Ciawi dan juga tim DVI Polda Jawa Barat untuk bisa mencocokkan sampel DNA dari yang didapatkan dari kondisi jenazah dan juga keluarga korban, sehingga nantinya masih akan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut tentunya untuk 2 korban tewas yang kondisinya memang terkena luka bakar hingga 100%. Namun hingga saat ini informasi yang kami terima ada 11 orang yang mengalami luka, baik itu luka berat ataupun luka ringan. Ini 5 diantaranya sudah bisa dipulangkan dari rumah sakit Ciawi ataupun dari RSUD, dan 6 diantaranya masih menjalani perawatan. Dan memang informasi yang kami terima terkait sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan beruntut di gerbang tol Ciawi maksudnya yang menjadi penyebab beruntut di gerbang tol Ciawi 2 memang hingga saat ini masih menjalani proses perawatan intensif dan masih belum bisa digali keterangan oleh pihak polisi lantaran masih menjalani pemeriksaan cedera kepala yang begitu sedang cederanya, dan memang masih belum bisa digali ataupun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun nantinya proses penerima keterangan ataupun menggali keterangan dari pihak polisi ke sopir tersebut nanti akan dilakukan setelah sopir tersebut sudah pulih ataupun dinyatakan pulih. Dan hingga saat ini Nata dan juga pemirsa, kami masih menunggu kabar terkait identifikasi daripada 2 korban tewas yang mengalami luka bakar serius hampir 100%. Namun bisa dipastikan hingga saat ini ada 6 korban tewas yang sudah dipulangkan ataupun diserahkan ke keluarga korban masing-masing. 2 diantaranya masih diidentifikasi dan ada 11 orang yang dinyatakan luka-luka, di mana 5 diantaranya sudah dipulangkan, namun 6 diantaranya masih menjalani perawatan di RSUD Ciawi. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari RSUD Ciawi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di pintu tol Ciawi 2. Olah TKP digelar guna mengetahui penyebab kecelakaan yang menelan korban sebanyak 19 orang. Tim gabungan dari Kepolisian Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 7 kendaraan di gerbang tol Ciawi 2, Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Polri turunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis, Korps Lalu Lintas untuk mengecek sejumlah faktor, mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan. Kecelakaan di pintu tol Ciawi 2 ini menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor. Jumlah korban ada 19 ya, kemudian 8 meninggal dunia, 3 luka berat, ya, kemudian 3 luka sedang dan 5 luka ringan. Ya. Dari 8 yang meninggal, baru 2 yang bisa diidentifikasi, ya. Yang lainnya kita sudah buka posko atau mortem, ya. Dan kami juga mengharapkan kepada keluarga korban yang merasa keluarganya mungkin keberadaannya belum diketahui agar segera datang ke rumah sakit RSUD Ciawi, ya. Kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 6 kendaraan lain terjadi di gerbang tol Ciawi. Kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 6 kendaraan lain terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta pada pukul 23.40 WIB Selasa malam. Diduga kecelakaan akibat truk pengangkut air mineral hilang kendali dan menabrak 5 kendaraan yang sedang antre di pintu tol. Kerasnya hantaman membuat 2 gerbang tol hancur dan sejumlah kendaraan ringsek, bahkan sejumlah kendaraan terbakar. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 8 orang tewas akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam. Keluarga korban yang mendapatkan informasi dari polisi langsung bergegas ke lokasi untuk mencari keluarga yang selamat. Bisa lewat gerbang tol Ciawi ini. Kecelakaan beruntun di pintu tol Ciawi 2 pada Selasa malam menelan 19 korban, 8 diantaranya tewas dan 11 orang lainnya luka-luka. Aduh, sampai begini ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu keluarga korban yang mendapat informasi kecelakaan dari polisi langsung bergegas untuk memastikan dan mencari keluarga yang masih selamat. Berangkat, nggak taunya di mobil, ada yang bilang kecelakaan beruntun sampai terjadi kebakaran mobilnya gitu kan. Ibu waktu itu langsung ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit. Yang dicari waktu itu siapa? Yang dicari itu istrinya. Karena memang dari pihak istrinya bilang hilang. Dalam keluarga ibu dalam keluarga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh sama anak kecil. Oke, itu kondisinya pas ibu kesana seperti apa? Kalau yang anak kecil habis dijahit, masih ini istrinya tuh sadar tapi memang habis luka-luka. Yang kedua memang agak
nggak terlalu parah. Nah yang di belakang memang agak parah. Oke. Kalau yang meninggal itu siapa, Bu? Kalau yang meninggal itu suaminya, Yana, itu saudara. Yana Mulyana merupakan salah satu korban tewas dalam kecelakaan di pintu tol Ciawi. Sementara istrinya Sugiyarti dan anaknya yang masih berusia 3 tahun mengalami luka ringan. Keluarga korban menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap seorang buronan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan era Tom Lembong. Tersangka adalah Ali Sanjaja Budi Darmo, Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas. Tersangka Ali Sanjaja Budi Darmo digelandang penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung setelah sempat buron. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hardi Siregar mengatakan sebelumnya Ali Sanjaja telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan karena alasan kesehatan. Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan 2 tersangka, yakni mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Dengan demikian, total tersangka kasus impor gula menjadi 11 orang. Tanggal 5 Februari 2025. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pada sidang pra-peradilan ini, KPK akan memberikan jawaban atas petitum yang sudah diberikan. Usai KPK menjawab petitum, majelis kemudian akan melanjutkan sidang ke pembuktian. Kubu Hasto pun akan dipersilakan memberikan pemaparan terlebih dahulu untuk menyampaikan bukti-bukti. Diketahui pada sidang sebelumnya, kubu Hasto telah memaparkan poin-poin pra-peradilan, salah satunya yakni penetapan tersangka yang dinilai sewenang-wenang. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis mengaku siap menghadapi jawaban KPK atas semua gugatan yang diajukan oleh pihaknya. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Salam, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Hasto? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, rencananya sesaat lagi sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni pihak KPK di sidang permohonan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana nantinya ini merupakan sidang lanjutan usai sebelumnya pada hari kemarin dari tim Biro Hukum KPK ini menyatakan keberatan atas 2 kali perubahan petitum permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukum dari Hasto Kristianto. KPK juga menyebut bahwa perubahan yang dilakukan ini terbilang zolim begitu. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, baru saja kami juga sempat melakukan sesi wawancara bersama dengan tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto bersama dengan Roni Talapesi yang tadi juga menyebut bahwasanya dirinya bersama dengan tim kuasa hukum membawa sebanyak kurang lebih 41 alat bukti yang nantinya akan dipertunjukkan, yang juga akan diperlihatkan begitu di dalam ruang sidang nantinya. Karena selain mendengarkan jawaban dari KPK, nantinya sidang juga akan dilanjutkan dengan menunjukkan bukti tertulis ataupun juga menunjukkan alat bukti lainnya untuk menguatkan dari pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukum dari Hasto Kristianto ini. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa kalau kita lihat dari jalannya persidangan yang digelar pada hari kemarin, ada sebanyak 8 poin keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, antara lain sebagai penetapan tersangka yang diajukan atau juga ditetapkan kepada Hasto. Ini memang pemeriksaannya tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka. Lalu juga ini bertentangan dengan KUHP dan juga putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum juga menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan tanpa melakukan pengumpulan 2 alat bukti sebagai bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu perkara dengan tersangka Harun Masiku ini juga sebelumnya yang sudah diputus begitu atau juga telah berkekuatan hukum tetap. Adapun dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa tadi dalam sesi wawancara kami tim dari kuasa hukum Hasto Kristianto juga menyebut bahwasanya untuk alat bukti yang dibawa ini ada sebanyak kurang lebih 41, di mana ini berupa
untuk menguatkan argumen pada persidangan hari kemarin seperti hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, lalu juga profesor, dokter umum, dan juga FGD atau Focus Group Discussion yang membahas dugaan pelanggaran-pelanggaran dari prosedural dari penyidik KPK. Ada beberapa alat bukti lainnya juga, yakni pada tanggal 10 Juni lalu yang memang untuk penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Kusnadi atau orang yang mendampingi Hasto saat itu juga dilakukan penggeledahan begitu, padahal status dari Kusnadi sendiri ini merupakan orang yang mendampingi, bukan sebagai saksi. Itulah mengapa dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto ini menyebut adanya pelanggaran atau juga penyelewengan yang dilakukan prosedural yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam melakukan tugasnya. Dapat kami informasikan juga bahwa memang dari informasi kami dapatkan belum ada ketentuan atau juga belum ada penetapan berapa saksi yang nantinya akan dibawa oleh dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto dari persidangan pra-peradilan yang digelar pada hari ini. Nata. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN Nusron Wahid memastikan akan menindak tegas pejabat BPN yang terlibat permainan sertifikat di kawasan Pagar Laut, baik Bekasi maupun Kabupaten Tangerang. Jika ditemukan adanya unsur pidana, akan langsung diserahkan ke aparat penegak hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendatangi rumah warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di pesisir laut Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Temuan ATR PTN menunjukkan 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron menduga ada manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga seluas 72 hektar. Diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut dan Nusron menyerahkan investigasi dugaan tersebut pada Irjen Kementerian ATR BPN. Saat ini Pak Dalu Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya? Kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Kedatangan Nusron Wahid disambut demo puluhan nelayan. Mereka meminta pemerintah mencabut pagar laut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jessica Winoto dan Ari Setiawan melaporkan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono masih enggan menjawab soal kelanjutan penyelidikan pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sakti hanya menjawab singkat saat ditanya oleh wartawan tentang pagar laut. Hari Minggu kemarin kata ada beberapa menteri yang dipanggil sama Pak Prabowo, Pak Presiden ke Wican untuk bahas pagar laut. Tapi sudah dapat update belum, Pak? Belum. Harusnya udah selesai ya. Selesai ya, Pak? Lokasi belum dibongkar, Pak. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 11 mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno. Penggeledahan itu terkait dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kertanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 1, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan penggeledahan ini berlangsung pada Selasa 4 Februari yang dimulai sekitar pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen dan juga barang bukti elektronik lainnya.
Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah politisi Partai Nasdem sekaligus mantan anggota DPR RI Ahmad Ali. Penggeledahan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widiasari. Rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Kembangan, Jakarta Barat digeledah oleh KPK. Proses peliputan yang dilakukan oleh wartawan sempat dihalangi oleh petugas keamanan rumah. Setelah menggeledah selama hampir 2 jam, petugas keluar dengan menggunakan 9 mobil. Penyidik juga menyita sejumlah bukti elektronik, uang dan tas. Adapun penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widiasari. Infonya sudah, jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum pada para menteri dan pejabat yang tidak patuh dan juga korup. Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada instansi untuk membersihkan institusi sebelum dibersihkan. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Demi program Pro Rakyat, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada menteri dan lembaga untuk melakukan penghematan. Di antaranya dimulai dengan menghemat biaya listrik dan memangkas biaya perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran kementerian lembaga hingga 306,7 triliun rupiah mengakibatkan kementerian seperti Kemenko Perekonomian melakukan efisiensi operasional. Di kantor Kemenko Perekonomian, di mana sebagian besar lampu koridor hingga selasar di tiap lantai dimatikan. Situasi ini merupakan bagian dari upaya penghematan di mana Kemenko Perekonomian sendiri mengalami pemangkasan hingga 52,5%.
dari pagu yang ada dalam APBN 2025. Kementerian dipotong 52%, 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan. Supaya wartawan berasa, kalau nggak wartawan nggak berasa. Sementara merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menerima kebijakan efisiensi tersebut. Menurutnya, kementeriannya akan melakukan penghematan anggaran hingga 50%. Uang itu adalah uangnya rakyat, harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional, ya kreativitas untuk melaksanakan pekerjaan secara smart, ya secara cerdas. Oleh karena itu, PMK mendefinisikan diri menjadi smart ministry. Kita produktif, ya melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Satzili mengungkapkan instansinya terkena efisiensi anggaran sebesar 67 miliar dari total anggaran 187 miliar rupiah. Aceh Hasan menuturkan adapun pos belanja di Lemhanas yang terkena pangkas anggaran yakni alat tulis kantor dan biaya perjalanan dinas. Menjadi item dari efisiensi itu pertama ATK, ya. Yang kedua perjalanan dinas dan yang lainnya menyesuaikan. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga mengefisiensikan anggaran hingga 256,1 triliun rupiah pada 2025. Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya. Namun ada juga sebagian kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, tidak terkena pemangkasan dan tercatat ada 17 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka penghematan besar-besaran anggaran pemerintah, Kementerian Keuangan membatalkan program beasiswa atau Ministerial Scholarship mulai tahun 2025 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Pembatalan program Ministerial Scholarship Kemenkeu 2025 ini diumumkan melalui pengumuman nomor 14 tahun 2025. Kebijakan ini ditetapkan pada 31 Januari 2025. Keputusan pembatalan Ministerial Scholarship ini dibuat sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, serta tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan nomor S37 tanggal 24 Januari 2025 perihal efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Dapat diketahui, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis. Momen haru terjadi dalam pertemuan antara Presiden Global Scholars Occurrences, host Maradel Coral, dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Megawati sempat menahan tangis ketika menceritakan perjuangan Presiden Soekarno menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasehat Organisasi Pendidikan Global Scholars Occurrences, Megawati Soekarno Putri mengapresiasi kegiatan Global Scholars Occurrences yang berfokus terhadap pendidikan dan kebudayaan di kalangan anak muda lintas negara dan lintas agama di Vatikan. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan banyak mengurai sejarah panjang antara Vatikan dan Presiden pertama RI Soekarno, Megawati sempat menahan tangis saat bercerita tentang peran Soekarno dan ajaran Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Karena beliau mengajarkan kepada kami hal-hal yang beliau inginkan. Sebenarnya dunia itu harusnya seperti apa? Mengusung semboyan Towards an Education Without Borders, Scholars Occurrences adalah sebuah gerakan pendidikan global yang telah dirintis oleh Paus Fransiskus di tahun 2001 saat menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires.
Global Scholars Occurrentes telah dibuka di berbagai negara dan rencananya akan dibuka juga di Indonesia. Gerakan yang berfokus kepada pendidikan pemuda ini mengundang 100 pemuda Indonesia untuk dapat datang ke Vatikan dan belajar secara gratis. Saya Gede Satria dari Roma, Italia. iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun negara sedang memikirkan penghematan anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi warga yang berulang tahun akan tetap berjalan dan akan dimulai pada 10 Februari mendatang. Dan bagi Anda yang berulang tahun di Januari dan Februari masih bisa memanfaatkan program ini hingga bulan April. Cek kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat gitu, di salah satu puskesmas. Ini kan diupdate juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang. Mungkin nggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta aja udah seneng. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus. Dan di Kompas waktu kemarin keluar rating presiden tinggi kan, nomor satunya tingginya gara-gara program kesehatan gratis ini. Jadi kita harus pastikan bahwa ini jalannya baik lah pesannya dari. Nah, ini akan dilakukan dua grup ya. Grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah, di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah. Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Jadi ulang tahunnya udah lewat. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan dokter. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun bertujuan untuk mendeteksi dini kesehatan agar tidak terlambat pengobatan jika memang memiliki penyakit berat. Dan berikut penjelasan singkat program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dimulai 10 Februari mendatang. Pemerintah Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto pada 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Meski dimulai Februari 2025, masyarakat yang berulang tahun pada Januari 2025 tetap berhak mendapatkan layanan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya untuk bertujuan mengobati, tetapi juga untuk pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan di rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Program pemeriksaan kesehatan gratis berbeda dari screening kesehatan BPJS Kesehatan, dengan pemeriksaan yang lebih spesifik sesuai golongan usia. Pemeriksaan kesehatan gratis mencakup 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah resiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan kepada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri melalui ponsel di aplikasi Satu Sehat. Nantinya bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Apabila warga yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan menggunakan aplikasi, bisa mendaftar langsung di puskesmas terdekat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui deteksi dini dari berbagai penyakit, serta mampu meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana situasi pantauan lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Persenatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu dari arah Saharjo, seperti yang Anda lihat saat ini adalah kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo maupun dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu dan juga yang akan lurus mengarah ke arah Cawang dalam keadaan ramai lancar. Antrian di belakang traffic light ini mencapai 100 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Di arah sebaliknya dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo saat ini mengalami antrian di belakang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan dari Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan saat ini dalam keadaan ramai lancar, namun terlihat persendatan kendaraan terjadi di jalur flyover. Kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi ini cukup padat di sana. Untuk itu kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Kemudian tetap jaga jarak aman Anda, selalu berada di jalurnya masing-masing. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian sebagai informasi Nata, pada siang hari ini cuaca di Pancoran mendung. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 tentunya Anda selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Dan juga bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Pancoran ini tentunya Anda selalu menyediakan payung untuk pejalan kaki sehingga apabila terjadi hujan Anda terlindungi daripada derasnya air hujan yang turun pada siang hari nantinya. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.